Pileg DPR RI 2024 Rabu 14 Februari 2024 yang lalu, sekitar 204 juta rakyat Indonesia berbondong-bondong menuju ke setidaknya 823 ribuan TPS untuk menggunakan hak pilihnya, yang mana ribuan WNI di luar negeri telah melakukan pencoblosan beberapa hari sebelumnya. Dari situs pemilu2024.kpu.go.id per Sabtu 2 Maret 2024 atau 17 hari setelah penghitungan di tingkat TPS, data hasil Pileg DPR RI 2024 yang terekap di situs KPU tersebut dihimpun dari 541 ribuan TPS atau sudah 65,74% suara nasional, yang mana menempatkan PDIP sebagai partai yang paling banyak dicoblos dengan perolehan suara 16,41%, Golkar di urutan kedua dengan perolehan 15,07% dan berpeluang memperoleh kursi terbanyak di DPR RI periode 2024 hingga 2029. Urutan ketiga Partai Gerindra dengan perolehan 13,31% suara. Nomor keempat PKB dengan perolehan 11,56% suara. Yang kelima Nasdem dengan perolehan 9,43% suara. Urutan keenam PKS dengan 7,51% suara. Urutan ketujuh Partai Demokrat dengan perolehan 7,42% suara. Dan urutan ke-8 adalah PAN yang memperoleh 6,96% suara. Sementara itu P3 kemungkinan tidak akan lolos ke Senayan lantaran di data Sirekap KPU saat ini hanya memperoleh 3,97% suara saja, yang mana P3 terhalang oleh aturan parliamentary threshold sebesar 4%. Meskipun aturan ini telah dibatalkan oleh MK yang tercantum dalam putusan nomor 116 PUU angka Romawi 21/2023, perkara yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem yang dibacakan dalam sidang pengucapan putusan yang digelar pada Kamis 29 Februari 2024 di ruang sidang pleno MK. Akan tetapi aturan ambang batas di pasal 414 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk pemilu DPR 2024, namun menjadi konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan. Data sementara KPU ini bersesuaian dengan hasil quick count berbagai lembaga survei, di antaranya Litbang Kompas, Carta Politika, Indikator Politik, SMRC, LSI Deni JA, Poltreking, Populi Center, dan Politika Research Consulting. Oke sobat, itu tadi penjelasan singkat tentang pemilihan legislatif DPR RI tahun 2024. Semoga bermanfaat.